Satu lagi, bangunan bunker ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Bunker berbahan batu kali ini ditemukan di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan. Yang membedakan dari bunker yang ada di Desa Mojodhuwur adalah bunker Sawahan terdapat sekat-sekat kamar. Sedikitnya ada 3 kamar di bunker yang berada tepat di lereng Gunung Wilis ini. Kamar pertama berupa lorong pintu masuk, kemudian kamar utama dan kamar pemantau musuh. Kondisi bangunan sangat kokoh, mirip talut memanjang. Terdapat 1 pintu dan 1 jendela. Diperkirakan pintu satu-satunya itu sebagai akses keluar masuk bunker. Sedangkan fungsi jendela sebagai tempat memantau musuh dan meletakkan moncong meriam. Menurut Dr. Wisnu M. Hum, dosen Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Sejarah, kondisi bunker Sawahan masih misterius. Ini bukan benteng, bisa saja orang mengatakan benteng, tapi ini sebenarnya adalah tempat pengintaian. Ini tempat pengintaian, tapi yang jadi pertanyaan, yang diintai siapa? Kalau melihat kekokohnya ini berarti yang mengintai, kalau yang mengintai Belanda, berarti yang diintai itu momok buat Belanda, menakutkan. Selama dalam perjuangan zaman penjajahan, yang paling ditakutkan itu adalah pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro itu yang paling ditakuti oleh pasukan Belanda. Karena sebenarnya Pak Diponegoro nggak pernah kalah, Pak. Perang nggak pernah kalah. Mereka kan Diponegoro kan masuk kemudian perang kemudian ditaklukkan, ditipu, Pak. Ditipu, diajak berunding, ternyata ditodong. Bukan perang kemudian ayo kalah kamu sekarang takluk yo. Enggak ada itu. Maka sebenarnya ketika seluruh pasukan di wilayah Nusantara, ya, Sumatera, Kalimantan, Ambon itu dikerahkan semua ke Jawa. Itu hanya semata-mata menggempur Diponegoro dan pasukannya, dan itu menjadi indikator bahwa yang paling ditakuti zaman penjajahan Belanda itu hanyalah pasukan Diponegoro. Kalau melihat ini ketebalan dan kekokohan ini lawan Belanda itu sangat menakutkan. Bisa jadi adalah pasukan Diponegoro yang mengintip dan meneropong, mengintai. Ya ini kekuatannya di sana, itu dilihat dari sini. Ini masih ada alat ya ke sana, tapi yang ini alat ini diarahkan tidak ke bawah, Pak, tapi lurus. Sepertinya di bangunan sebelah sana, di bukit yang sana, di pebukitan sana. Kalau di bawah kan tidak kelihatan, teropong ke bawah ya. Ya kena dataran ke tanah-tanah itu ya, tidak kena. Tapi sebenarnya teropong di sebelah sana. Bisa jadi itu di balik bukit sana, itu adalah konsentrasi kekuatan pasukan musuh. Yang jadi pertanyaan, musuhnya siapa? Musuhnya Belanda. Kalau musuhnya Belanda itu siapa? Kalau zaman kolonial di abad 19 atau 1800-an,
825, 30 dan ke atas yang masih ada sisa-sisa pasukan Diponegoro, bisa jadi ini adalah mengawasi gerakan pasukan Diponegoro yang sisa-sisanya itu. Tapi kalau ini misalnya dipakai Jepang, katanya zaman Jepang dipakai Jepang kan Pak, ini juga untuk mengintai, bisa jadi pasukan atau orang pribumi bisa untuk mengintai orang pribumi bisa. Ya. Dan juga mengintai pesawat-pesawat sekutu. Tapi pertanyaannya, kita sulit sekali menentukan Jepang itu kalau mengintai pesawat sekutu itu apa? Seperti ini. Hampir di bangkir-bangkir Jepang atau gua Jepang apa ada seperti ini. Tidak ada. Berarti ini kesimpulannya bangunan Jepang atau Belanda? Belanda, awalnya Belanda. Tapi kalau melihat modelnya ini Belanda. Ini Belanda, tapi cukup lama. Cuma persoalannya data yang terpahat di sini itu sulit sekali. Kalau melihat bentuknya itu Belanda, tapi katanya ini pernah dipakai oleh Jepang. Berarti itu keberlanjutan gitu Mas? Ya, dipakai oleh Jepang, dimanfaatkan oleh Jepang. Tapi bisa jadi ini bukan Belanda, bisa jadi ini juga milik Jepang. Ini serba tidak jelas, oleh karena itu kita perlu kaji lagi. Ini peninggalannya siapa? Tapi masyarakat sekitar sini mengatakan ini sebelum Jepang datang ini sudah ada. Berarti zaman Belanda sudah ada. Pak, kalau melihat pintunya itu terlalu pendek Pak, Ya, itu kemungkinan bisa disimpulkan kalau itu bangunan Jepang. ya. Itu yang saya katakan bahwa kita belum menemukan menemukan data atau pahatan bukti di sini itu miliknya siapa. Belum. Ya. Tapi kalau melihat hampir semua bangkir itu pintunya pendek Pak. Tapi di dalamnya tetap tinggi. Tapi persoalannya ketika masuk di sana itu posisinya pendek. Tapi ini kan itu lantainya dikasih ini paving kan, sudah dilapisi paving. Bisa jadi dulu itu ya dalam mungkin Pak. Dalam, tapi mungkin dilapisi paving itu tadi. Oleh karena itu sayangnya kita tidak tahu persis berapa ketinggian dalamnya di dalam ruangan itu. Tapi kalau lebar panjangnya sudah tahu. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan tingginya seberapa karena sudah dipaving bawahnya. Itu Pak, kalau belum dipaving kita bisa menentukan. Biasanya ciri benteng-benteng pertahanan atau tempat pengintaian Belanda itu tinggi-tinggi sesuai dengan postur tubuhnya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, mereka bungkuk-bungkuk ini ya malah tersiksa kan begitu ya. Tapi kalau ini postur Jepang ya pas. Makanya tadi saya ragu. Ini sebenarnya kalau memang Belanda, saya katakan tadi ini mengintai Diponegoro. Tapi melihat posturnya karena tidak ada bukti tulisan atau petunjuk, ini bisa jadi adalah memang dibangun oleh Jepang. Kesimpulannya berarti masih misterius Pak? Misterius, saya tidak berani mengatakan ini dibangun Belanda atau Jepang. Tapi melihat situasi kayak gini, modelnya kayak gini, ini Belanda. Ini Belanda. Pak, di Jawa Timur bangunan yang seperti ini pernah ditemukan di mana Pak? Yang Belanda tuh? Ya, yang mirip dengan bangunan seperti ini. Enggak ada Pak, belum saya temukan. Belum. Tapi hampir di benteng-benteng Belanda kalau lubang seperti ini ada. Benteng-benteng Belanda lubang seperti ini ada. Ini yang perlu. Ini kalau Belanda bisa jadi lantai itu nggak sependek itu. Sepertinya di paving gitu aja. Ini kan pendek tuh Pak, kan orang harus bungkuk itu. Tapi di mana-mana memang untuk masukin lubang ini pendek. Memang dibuat pendek. Jadi begitu masuk posisi normal. Cuma masalahnya ini di paving, apakah masih dalam lagi? Terus bentuk mengerucut ke
Ini miring ini apa memang ada manfaatnya, Pak? Ini kan mengikuti postur bukit, Pak. Kesannya dari jauh kayak begitu. Nggak terlihat ini adalah bangunan, enggak. Tapi kelihatan kayak begitu. Dulu bisa jadi ini juga penuh rerumputan ya, penuh tanaman itu tidak kelihatan. Jadi ini karena pengintaian, ini terselimuti oleh rumput, tidak kelihatan. Apa dimungkinkan untuk kamuflase, Pak? Iya. Ini bisa juga Jepang, tapi saya terus saya baca lagi. Apa saja peninggalan Jepang yang ada? Nah, ditambah yang menjorok keluar itu. Dugaan pertama, Bunker Sawan sebagai peninggalan penjajah kolonial Belanda. Karena Belanda memiliki musuh yang sangat ditakuti yaitu Laskar Pangeran Diponegoro. Laskar Pangeran Diponegoro tersebar hingga ke wilayah Nganjuk. Sehingga Belanda harus menyusun kekuatan dan pertahanan yang sangat kuat seperti bunker yang ditemukan di Sawan ini. Hanya kejanggalannya, kondisi pintu masuk dan langit-langit bunker terlalu rendah sekitar 160 cm dari dasar. Padahal orang-orang Belanda rata-rata memiliki tinggi sekitar 2 meter. Dugaan kedua, bunker Sawan sebagai peninggalan penjajah Jepang. Tentara Jepang membangun bunker untuk menghadapi tentara sekutu. Bukti yang menguatkan adalah kondisi pintu masuk dan langit-langit bunker dibuat rendah, seukuran orang Jepang yang rata-rata tingginya sekitar 150 cm hingga 155 cm waktu itu. Dugaan ketiga, bunker Sawan dibangun dan dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, kemudian dilanjutkan oleh tentara Jepang setelah Belanda terusir dari Indonesia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.